kita mau memulai kelas kita. Ini kira-kira sudah datang semua atau belum? Kurang siapa? Kurang satu orang. Kurang satu. Oh iya, kurang satu. Siapa ya? Oke, Travis, ayo nyalakan kamera. Champion juga. Yuk. Travis sama Champion. Hari ini ada nggak? Hari ini. Kenapa? Hari ini emangnya ada. Maxwell mana ya, Mister? Hari ini apa, Yo? Hari ini ada cerita nggak sih? Kurang Maxwell. Kurang Maxwell, Mister. Oh iya, satu orangnya itu Maxwell, Mister. Apa? Oke, Travis. Champion mana? Mister, hari ini ada cerita? Enggak. Iya, hari ini ada. Apa? Enggak ada. Enggak ada. Mister. Ya, Champion. Good. Oke, kurang satu. Siapa ini? Kurang satu siapa ini? Maxwell. Ya, Maxwell. Maxwell mana Maxwell? Enggak tahu, kayaknya internet susah. Oh, tadi kan Maxwell ada. Emang, mungkin ada. Emang tadi Maxwell. Oke. Tidak apa-apa. Kita akan memulai kelas kita siang hari ini. Anak-anak kita memulai kelas itu harus selalu berdoa ya. Kita akan memulai dengan berdoa. Kenapa? Tapi pas awal pelajaran sudah doa loh, Mister. Pas awal pelajaran tematik sudah doa. Oh, bagus dong. Ya, setiap kali kita memulai mata pelajaran itu harus ada doa. Oke, kalau begitu yang memimpin doa adalah Quincy. Ya, silakan yang lain di mute dulu. Oke, Quincy, silakan. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk memulai pelajaran. Tuhan, berkati Mister dan teman-teman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Quincy. Baik, kita presensi dulu kalau begitu ya. Oke, sebentar. Ini kabelnya Mr. Firman harus diperbaiki. Besar. Mister mana? Christian. Ada Mister. Daniel. Hadir Mister. Wesley. Hadir Mister. Jeremia. Ada Mister. Jessica. Ada Mister. Jose. Hadir Mister. Hadir. Kasih. Hadir Mister. Lucy. Ada Mister. Maxwell. Maxwell belum join. Oke. Mickey Joy. Hadir Mister. Oke, Quincy. Hadir Mister. Stanley Champion. Stanley Hadir Champion. Mister.
Oke, good. Revis ya. Revis. Yo, Revis kamu di mana? Di mana? Ada Mister. Oke. Oke, Xavier. Hai Mister. Good. Yoel. Hadir. Hadir. Oke, good. Nah, kita memulai pelajaran kita hari ini. Kita masuk ke bab yang baru ya. Ini babnya yang baru karena bab kemarin itu bab 2 terakhir sudah selesai. Oh, bab 2. Sekarang kita mau belajar untuk bab 3. Bab 3 ini kita akan belajar mengenai ini. Oke. Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Oke. Kalau begitu, Mister, ini tanggal 1 ya, Mister? ya kenapa? Hari ini tanggal 1 ya, Mister? Ya, betul. Tanggal 1 bulan September atau bulan 9. Harus ditulis nggak, Mister? Oh, nanti. Nanti. udah mau 2022, Mister. Iya, 2021. Oke. Nah, anak-anak, karena hari ini kita membahas mengenai Allah hadir dalam berbagai gejala alam, sekarang kalau Mr. Firman tanya, apa memang gejala alam? Apa saja yang kamu tahu? Gejala alam. Mister, kami tahu Mister. Ya, gimana? Tsunami, banjir. Ya, terus apa lagi selain itu? Gempa bumi, gunung meletus. Peting buyung. Gempa bumi udah Ya, terus apa lagi? Longsor, Mister. Longsor. Meletus, Mister. Terus ada lagi? Kayaknya ada yang sederhana tapi tidak disebut. Apa coba? Badai, Mister. Hai. Oke, kalau hujan sama panas itu apa? Angin puting beliung. Oh, oke. Kalau hujan sama panas masuknya kemana? Kemarau. Ya iya itu juga masuk kepada hitungannya ke dalam gejala alam. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kalau di Indonesia itu, kalau di luar kan ada banyak tuh. Kalau musim di luar itu ada banyak. Kalau di Eropa misalnya banyak tuh. Ada yang musim gugur, ya pokoknya ada yang musim panas, musim hujan, musim semi dan lain-lain. Kalau di Indonesia ada berapa sih? 2 Kemarau sama hujan sama Kemarau sama hujan. Cuma kayak gini ya? Iya. Ya, cuma ada 2 kalau Indonesia itu. Tinggal tergantung. Pengen musim banyak enggak, Mister? Kenapa? Mister pengen musimnya banyak enggak di Indonesia? Ya enggak juga karena kan kalau misalnya di Indonesia tiba-tiba berubah jadi musimnya banyak, nanti kita menyesuaikan lagi dong. Ya. Ya, Xavier. Di Amerika bukannya jauh salju dong. Ya kalau negara-negara Eropa banyak yang seperti itu. Kalau di Indonesia juga ada di bagian tertentu, ada di Papua. Namanya di Jayawijaya di gunung itu ada salju. Tapi Mister pernah ke Gunung Wilis, Mister pernah ke Gunung Wilis. Oh, paling kalau di Gunung Wilis itu mungkin suhunya yang dingin. Nah, jadi Airnya dingin banget, Mister. iya, paling itu. Nah, sekarang jadi di Indonesia itu kita cuma punya 2 ini. Tetapi ada nih seperti ini, yaitu ada waktu di mana ini panas sekali ya, di musim kemarau. Ada juga seperti ini. Dia ada matahari tapi sedikit berawan. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian apalagi ada badai. Ya, angin. Kemudian ini ada
hujan, ada berkabut, di mana itu gelap semua, dan lain-lain. Nah, karena sudah tahu seperti ini, kita harus tahu nih, kira-kira ini itu termasuk kemana atau apa kaitannya dengan keberadaan Allah. Kehadiran Tuhan itu kaitannya sama mereka-mereka ini apa? Kan kita harus tahu dong, kalau ada panas itu seperti apa, kalau ada hujan itu seperti apa. Mari kita lihat dulu. Kalian masih ingat kan ceritanya Nuh? Lupa. Kok lupa? Kan sudah sering dengar. Ya, jadi kita coba dengarkan sekilas ya. Kalau ceritanya Nuh itu kan, Nuh itu satu-satunya orang yang di mata Tuhan itu atau di mata Allah itu baik pada waktu itu atau berkenan, disukai sama Tuhan Allah. Kenapa? Karena dia taat mengikuti Tuhan Allah. Di antara banyak orang yang melakukan kejahatan, ya, banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang waktu itu Tuhan ingin menghukum bumi karena sudah tidak baik, mau dihukum dengan air bah. Tetapi Tuhan menyelamatkan keluarganya Nuh. Ya, ada 8 orang diselamatkan. Lalu Tuhan berjanji kepada Nuh setelah air bahnya itu sudah berhenti, Tuhan mengatakan tidak akan lagi menghapus manusia dengan menggunakan air bah. Ya, sebagai tanda perjanjiannya ada pelangi. Ya, pelangi itu adalah membuktikan bahwa kesetiaan Allah terhadap janjinya tidak akan berubah lagi. Nah, ini ada ayat Alkitabnya nih. Ayo kita baca dulu yuk. Coba ayat 20 dibaca oleh Kreslin. Ayat 21 dibaca oleh Jose. Ayat 22 dibaca oleh Travis. Oke, ayo. 20. Coba dengarkan dulu. 20 Greselin, 21 Jose, 22 Travis. Baca yang di layarnya Mr. Firman. Ayo dengan suara yang lantang. Silahkan. Halaman berapa? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jose. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, Travis. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, ini ya. Ini ada beberapa jenis. Di ayat 22 itu dia bilang, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti manusia menabur dan menuai. Ada musim menabur, ada musim menuai. Ada dingin, ada panas. Itu tadi saya berhenti soalnya aku masih. Oh ya, ada dingin, ada panas. Kemudian ada kemarau, ada hujan. Ada siang, ada malam. Nah, ini adalah bagian dari janji Tuhan Allah. Dia berjanji kepada manusia pada waktu itu. Ya, khususnya kepada Nuh, dia berbicara seperti ini. Artinya ini membuktikan bahwa Tuhan Allah itu hadir, ada di tengah-tengah manusia. Kalau masih terjadi seperti ini, berarti Tuhan Allah itu masih ada. Ya, ini membuktikan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Coba kita melihat, jadi turunnya hujan, ya,
Banyak orang yang membenci hujan katanya. Saya tidak suka hujan, nanti berasa kehujanan. Tetapi ingat, hujan itu adalah bukti bahwa Allah hadir di atas muka bumi. Oke, jadi hujan itu juga menandakan bahwa Allah itu ada di atas muka bumi. Karena hujan itu kan punya manfaat, punya keuntungan buat manusia. Nanti kita lihat setelah ini. Yang kedua, musim kemarau atau musim panas. Musim panas juga membuktikan bahwa kita itu Kenapa, Travis? Travis Mopi. Siapa? Mopi, Travis. Oh. Ya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi dua musim yang ada, kalau kita tahu di Indonesia cuma ada musim kemarau sama musim hujan, itu semuanya membuktikan bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat dulu. Semua musim bermanfaat bagi manusia. Manfaatnya hujan ada ini. Manfaatnya hujan ada ini, coba kalian lihat. Oke, ini biasanya petani ya yang menanam padi. Biasanya sawah itu akan diolah, kalau perairannya tidak bagus, ya pertumbuhan padinya tidak baik. Otomatis nanti hasilnya tidak baik juga, berkurang biasanya. Apakah hanya membutuhkan hujan tok kalau untuk padi? Kira-kira seperti apa padi itu? Apakah cukup dengan air hujan tok dia bertumbuh sampai berbuah? Lalu? Padi membutuhkan matahari. Ya, dia juga membutuhkan sinar matahari. Bagaimana dia bisa bertumbuh kalau tidak ada sinar matahari? Misalnya sepanjang hari cuma gelap, ya mati juga jadinya, tidak bisa subur karena dia butuh air. Lalu sinar matahari itu membantu proses pertumbuhan dan fotosintesisnya untuk menghasilkan buah nantinya. Terus kalau sudah berbuah lebih-lebih butuh sinar matahari, butuh angin, butuh apa lagi? Ada nutrisi-nutrisi. Nah, baru buahnya itu akan berisi dan matang. Ya coba bayangin tidak ada hujan, tidak ada sinar matahari. Yang pertama kita pasti gelap misalnya. Terus ya tidak tahu harus berbuat apa. Harus pakai senter setiap hari. Lah iya. Bayangkan saja kalau di malam hari kamu tidak ada lampu, akan kebingungan melakukan apa-apa. Terus pasti dingin kalau tidak ada Mister, apalagi kalau nggak bisa lihat, nanti kan nggak bisa bikin senternya. Ya bingung. Oke, selain untuk seperti ini untuk menanam tanaman padi, kira-kira ada apa lagi manfaat hujan? Untuk menyirami tanaman lainnya. Ya, terus ada yang lain lagi? Mister, untuk dijadiin air putih. Ya. Untuk dimasak, Mister. Makan. Ya, selain untuk tanaman padi seperti ini, untuk mendidihkan. ya juga untuk bahan untuk dijadikan minuman atau air, penyediaan air. Kalau tidak ada air, Jahe, Mister, untuk jadi jahe. ya air kan kalau manusia itu tidak minum ya gimana, kekeringan nantinya kalau tidak ada hujan yang menyediakan air. Kalau tidak ada, kalau semuanya musimnya kemarau, air itu bisa bertahan tapi tidak bisa terus-menerus, dia akan ada batasnya. Dan bayangkan saja kalau misalnya airnya cuma tersedia berapa liter, sedangkan yang membutuhkan sangat banyak, ya bisa ada orang yang mati kehausan. Ya, jadi sangat dibutuhkan. Tadi ada yang raise hand, ada Quincy. Kenapa Quincy? Mau minum. Oh ya, silakan. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, ini adalah manfaat dari matahari atau ketika ada musim panas, ya. Ini banyak pastinya. Pertama itu menerangi bumi. Oke.
Ya, bumi itu bayangkan saja tempat kita diam ini kalau dia gelap, ya semuanya tidak bisa apa-apa, bingung menerangi bumi. Kemudian terjadinya siklus perputaran air. Ya, ada siklus perputaran air kalau ada matahari itu. Dia membantu prosesnya. Oke. Lalu apalagi berperan dalam proses fotosintesisnya untuk tanaman menghasilkan buah. Oke, diterima oleh daunnya, lalu dia berfotosintesis menghasilkan buah. Kemudian membuat terjadinya siang dan malam. Oke, ini ada perbedaan. Berperan dalam proses terjadinya awan, itu disebabkan juga sama matahari itu bekerja sama dengan di musim hujan. Sumber energi pada panel surya. Oke, anak-anak enggak tahu ya ini apa ini yang panel surya ini. Pernah tahu enggak? Iya, itu yang buat Pernah, api. Energi matahari itu untuk itu kalau pakai panel surya. Untuk listrik. Nah, itu kalian harusnya pelajari di PLH toh? Kelas 2. Iya, Iya. kelas 2. Nah, jadi Mister mau izin ke toilet. ya silahkan. Nah, ini kalau pada musim kemarau di tempat-tempat tertentu ini dipakai loh anak-anak. Kalau di kota mungkin tidak pakai ini lagi, kita pakai listrik dari PLN. Kalau di desa misalnya di tempatnya Mr. Firman ini masih dipakai ini. Dipakai, sangat membantu ini. Ini nanti bisa menyalakan 3 balon misalnya lampu. Ya, 3 bohlamnya lampu. Kalau malam mati lampu dong, Kak. Oh enggak, justru siang hari ini dia mengisi nih. Dia isi di siang hari. Lalu malam hari kita tinggal pakai, kita tinggal nikmati yang dari siang hari. Karena dia nanti simpan di sebuah wadah, itu disebutnya aki, ada simpanannya. Mister, kalau akinya rusak gimana, Mister? Oh, biasanya kalau rusak nggak bisa menyimpan, jadi harus diperbaiki lagi. Nah, Mister, tapi siapa yang perbaikin, Mister? Nanti kan mati lampu. Iya, betul juga loh. Bisa jika memperbaiki aki nanti listriknya pergi. oh enggak, listriknya aki itu enggak seperti listrik PLN menyengat, enggak. Listriknya aki itu enggak kayak gitu. Enggak menggigit tanganmu, enggak. Dia beda, tegangannya beda. Tidak seperti. Listriknya nggak pergi kayak ini pas keluar dari kamera gitu. Ya, jadi listriknya biasa kamu pegang pun enggak apa-apa, enggak masalah dia. Dia kecil ininya, meskipun dia mampu menyalakan itu, tapi beda tegangannya beda. Mister, lebih ya. enak itu ada di kota, Mister. Ya, beda-beda dong, Travis. Di kota ada kesusahannya sendiri, di desa Aku juga suka sama. di desa, Mister. Iya, banyak lah. Ada keuntungannya, ada hal yang negatifnya juga. Oke. Aku pernah Nah. ketemu itu, Mister. Aku pernah ke desa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Matahari itu akan memberikan hal-hal yang bermanfaat. Begitupun dengan hujan. Maka tidak boleh manusia itu mengatakan saya cuma mau hujan. Mana bisa? Tidak boleh. Terus tidak boleh ketika hujan itu kamu marah-marah. Kamu mengeluh. Yang panel surya itu airnya nggak tahan. Harusnya bersyukur. Ya, kita harusnya bersyukur masih dikasih hujan. Coba enggak ada hujan, dia. Kamu enggak bisa makan tuh kalau petani enggak bisa nanam padi gimana? Nah, jadi meskipun kita merasa terganggu, meskipun merasa tidak nyaman misalnya, tetapi harus tetap bersyukur. Mister, Mister, aku nggak marah, tapi aku masih kopi misalnya. Ya iya, tak apa-apa. Terus misalnya pada musim kemarau, setiap orang kepanasan. Kita tidak bisa komplain sama Tuhan, Tuhan ini piye ini. Saya tidak mau panas, saya maunya hujan aja. Ya enggak bisa juga. Tuhan itu akan mengatur dengan baik kapan harus dikasih hujan, kapan harus ada matahari. Karena semuanya itu akan berguna bagi manusia tepat pada waktunya. Mister, aku punya pertanyaan. Kalau misalnya kepingin hujan, terus Kenapa? kalau dihujanin kan nanti kalau bajunya ya basah. Iya. Jadi anak-anak kita sudah tahu ini. Sekarang coba kita lihat bagaimana sikap kita terhadap berbagai jenis
gejala alam yang ada, yang timbul, yang terjadi khususnya misalnya di Indonesia. Yang pertama, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Oke, harus berterima kasih Tuhan. Terima kasih atas hujan. Terima kasih atas hujan, karena dengan adanya hujan, tani bisa menanam dengan baik dan setiap orang bisa menikmati dengan baik. Kemudian yang kedua, memanfaatkan semua yang Tuhan berikan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Jadi setiap yang ada itu tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan. Misalnya, oleh karena jangan dipotong dulu ya, Mr. Firman, jelaskan dulu nanti mau bicara. Ya nanti jangan dipotong dulu, ini masih dijelaskan. Oke, nah jadi mempergunakannya itu dengan baik, dengan benar dan bertanggung jawab, maksudnya adalah kalau sekarang itu kamu dikasih kesempatan untuk menikmati yang Tuhan kasih, ya harus dipakai dengan semestinya, tidak boleh dibuang-buang, tidak boleh diboros-boroskan. Ya, misalnya listrik itu kan tersedia. Atau misalnya, oh Tuhan memberikan kamu musim kemarau, masih enak tuh, tidak tidak terganggu oleh hujan misalnya, ya dipakai dengan baik untuk hal-hal yang baik. Lalu ada makanan itu hasil dari pertanian, oleh karena Tuhan memberkati, memberi musim yang baik, harus digunakan, dimakan dengan sebaik sewajarnya, tidak boleh sembarang-barangan dibuang, atau ada sayur-sayuran dan lain-lain. Ini namanya belajar bertanggung jawab. Jangan boros dalam menggunakan berkat Tuhan. Ya, betul. Ini jangan ya. Maksudnya adalah ya segala berkat yang Tuhan berikan hari ini, baik itu melalui papa mama, ya dipergunakan selayaknya. Oke, tidak boleh mengatakan, oh saya kan punya banyak, jadi ya saya habis-habiskan saja, hambur-hamburkan saja, nanti besok ada lagi. Belum tentu. Kalau besok misalnya sudah tidak ada, gimana? Paling kamu menyesal. Artinya harus merasa cukup dengan yang ada. Ada berkat, kita syukuri, kita berterima kasih. Kalau memang belum ada, ya mungkin besok atau kapan, kita nggak tahu. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau belum ada, sekarang saya minta ini kalian tulis yang ini dulu. Ayo dicatat yang ini nih, sikap kita. Oke. Judulnya ditulis, Pak? Ya, ini ditulis. Maxwell belum join ya. Mister belum lihat. Maxwell nih barusan. Oh, tadi masuk. Kayaknya iya, Mister. Bagaimana sikap kita itu ditulis juga enggak? Ya, ditulis judulnya, itu judulnya. Kamu mana tahu di bawahnya kalau enggak tahu judulnya. Ditulis dulu judulnya, kemudian yang bawahnya juga ditulis. Semuanya loh ya, enggak boleh yang lain, enggak boleh itu, semua mencatat. Mana Jessica? Hai Maxwell, ini dicatat Maxwell. Oke, Mister, tadi internetku jelek. Oh ya, it's okay. Hai Jessica, where are you? Jelek lagi internetnya.
Mister kok suaranya putus-putus ya? Maxwell kok gak gerak ya? Oh ya? Enggak. Ya, bagus. Kok semuanya nggak gerak ya? Kok semuanya warna hitam gini? Oh, mungkin internetnya Maxwell. Internetnya Maxwell yang susah. Suaranya kok putus-putus. Ini kok nggak bisa digerak. Mana iya? Kok nggak ada share screen? Kok nggak ada share screen? Iya, internetnya Kok nggak ada Maxwell share yang screen ini gimana? Kameraku kok mati? Loh, gimana? Maxwell, Nggak jangan tahu, panik Mister. tak kamu ini. Loh, ya. Maxwell enggak usah panik, enggak apa-apa. Itu mungkin jaringan internetnya. Nggak bisa lihat semua orang loh. Ini nggak aku nggak dengar suaranya siapa-siapa loh. Putus-putus. Iya. Putus-putus. Maxwell kenapa ya? Share screen-nya kok share screen-nya gerak sendiri. Kamu udah lihat screen-nya? Oh, udah bisa dengar tapi belum bisa lihat. Nggak apa-apa. Aku yang penting aku bisa lihat Tenang share screen. Maxwell, tenang Maxwell, tenang. Jangan panik, tenang Maxwell. Iya. Oke. Udah bisa kelihatan sepertinya baik tapi suara nggak gerak loh. It's okay. Nggak ada yang gerak. Tenang Maxwell. Udah lihat Suaranya screen-nya belum? putus. Kamu catat dulu aja. Kamu catat yang ada di share screen Udah, itu. sudah lihat. Tulisan putih sama tulisan yang warna kuning juga dicatat. Oke. Udah mulai agak gerak-gerak. Tapi suaranya masih lemot. Siap, enggak apa. Cici ini berisik banget. Jangan berisik. Mister sudah ditulis. Oke, good. Yang lainnya sudah juga? Sudah, Mister. Belum, Mister. Ya, Mister. Sudah, Mister. Oke. Mister. Masih nomor Yang belum ayo digarap dulu, enggak apa-apa. Masih banyak waktunya. Loh. Berarti internetku jelek itu tadi lama banget. Mister. Jam 11 sampai Yes. 11.41. Iya, internetmu jelek lama banget. Mister. Setengah jam internetmu jelek. Apa? Mister. Oh, ketekan berarti. Internetnya jelek. Mister Firman Lucy sudah selesai. Ya, Oke, good. Maxwell udah putih ini. Travis, kamu ngapain, Travis? Halo, Mister. Yo. Halo. Halo. Mac, Halo. Nggak ada suara. Bel, Halo, nggak ada suara. Maxwell itu. kok nggak ada suara? Max, Sudah. Oh, nggak. sudah internet. Ada. internetku lumayan susah. Kok itu gambarnya hitam ya? Lemot. Sudah. Lemot. Ya. Kedengeran nggak? Apa-apa. Itu internetnya Maxwell yang bermasalah berarti ada problem. Putus-putus, Chris. Sudah.
Ya, ini sudah semua ya. Putus. Miss, ini belum. Oke, ayo Miki segera. Ya, segera ayo. Sudah, Mister. Ayo tinggal Miki Joy. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Oke, good. Sudah, Mister. Oke. Sudah, Mister. Ya. Di Miki sudah. gambarnya mulai kelihatan tapi kok cuma griselin dan nggak bergerak. Aku nggak gerak. Yes. Kelihatan nggak? Nggak gerak. Miki sudah, Mister. Oke, sudah ya. Tapi chestnya kelihatan tapi yes Oke. bisa lihat tapi kok nggak ada. Dari tadi itu yang kita pelajari, ada enggak yang bertanya? Ada, Mister. Ada, Mister. Ya, Ada, Mister. apa? Tadi kan internetku jelek, tadi kita ngomong tentang apa sih? Oh, tentang Ngomong tentang bab 3 Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Iya. ya. Jadi gejala alam yang kita ceritakan itu ada musim-musim yang ada di Indonesia. Tadi sebenarnya bisa masuk, tapi waktu masuk langsung mati lagi. Oh Karena ya, tidak apa-apa. internetnya Nanti jelek. materinya kan Mr. Firman kirim, nanti dibuka ya, Maxwell ya. Oke, Oke. ya Masuk oke. habis itu yes masuk mati. Iya. Nah, jadi anak-anak itulah yang kita tahu mengenai bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah manusia. Meskipun tidak kelihatan, tetapi apa yang dia kerjakan itu membuktikan bahwa dia hadir. Ya, dia memberkati kita dengan adanya hujan. Dia memberkati kita dengan adanya musim panas, kemarau. Ini semua adalah nyata bahwa Tuhan itu hadir. Lalu kita harus bagaimana nih terhadap apa yang Tuhan sediakan ya? Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Ya, tidak boleh dengan seenaknya. Mister, kok suaranya Mister nggak kedengeran? Ya, internetnya Maxwell itu ada problem. Tidak apa-apa Maxwell, nanti materinya. Lemot Mister, suaranya Mister putus-putus. Iya, di tempatnya Maxwell doang itu. Di tempatnya yang lain pasti masih kedengaran. Oke, nanti videonya dilihat ya Maxwell ya. Videonya nanti dikirim di YouTube. Iya. Oke. Nah, jadi tadi itu ya Christian silakan. Itulah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu menghargai Halo. apa yang Tuhan berikan. Halo. Oke. Nah, Halo. jadi seperti itu. Maxwell nanti kamu lihat videonya saja ya. Halo. Karena ini kamu ada problem di ini internetmu. Oke, itu ya anak-anak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menutup kelas kita siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Siapa yang berdoa? Lucy, Mister. Oke, Lucy. Silakan Lucy. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siang ini kami sedang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati mister-mister yang ada di sekolah ya Tuhan. Berkati juga teman-teman juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Lucy. Ya, terima kasih anak-anak semua. Selesai sudah pelajaran kita siang hari ini. Tuhan berkati ya. Oke. Bye. Thank you. Thank you. Mr. Firman.